Kita bahas bersama dua narasumber kita, bergabung di studio Kompas TV, Kuasa Hukum GNPF MUI Kapitra Ampera, dan Ketua Bidang Advokasi DPP P3 Jo Hashim Woimahing. Pak Kapitra, Pak Jo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Pas Petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapitra, GNPF MUI akan hadir dalam aksi ini? Ini aksi diadakan oleh Forum Umat Islam, ya. Jadi Forum Umat Islam lah panitianya. Dan demonstrasi itu adalah hak demokrasi dan konstitusi masyarakat. Tetapi untuk melakukannya, undang-undang mengatur. Kedua, tidak boleh ada kegiatan masyarakat di Republik ini dilarang oleh kekuasaan. Karena negara kita ini negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Machtsstaat. Artinya adalah bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum. Dan masyarakat juga harus tunduk pada hukum. Artinya GNPF MUI tidak akan ada di aksi nanti 313? Saya tidak bisa memastikan itu, gitu. Tetapi karena ini yang mengadakan komunitas Forum Umat Islam, tentu dia mengundang semua lembaga, semua masyarakat. Soal datang dan tidak datang, itu kita kembalikan kepada personal dan lembaganya sendiri. Tetapi undang-undang juga memberitahu kepada masyarakat peserta demokrasi, harus ada pemberitahuan kepada kepolisian. Pemberitahuan itu menjadi sangat penting untuk polisi ikut membantu menyukseskan. Dan umat Islam sudah punya budaya baru. Kalau setiap aksi itu damai dan super damai. Dan itu harus dijaga oleh peserta demokrasi yang mengatasnamakan Islam. Oke, Anda merasa aksi ini perlukah, Pak Jo? Pak Jo? Ya. Anda merasa aksi ini perlu? Long March dan lain-lain. Pada prinsipnya soal menyangkut masalah aksi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapitra Ampera bahwa semua itu kan boleh saja dilakukan asal tidak bertentangan dengan konstitusi. Perlu harus diketahui bahwa dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ini kan menjelang pilkada juga. Menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, setiap warga negara berhak, artinya dilindungi oleh konstitusi. Ya. Hanya saja, ya, saya mohon kepada Forum Umat Islam, ya kan, ikutilah aturan, ya kan, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Antara lain satu, melaporkan kepada pihak kepolisian, ya kan, pemberitahuan. Lalu kemudian yang kedua dilakukan secara damai. Hanya saja yang ingin kita sampaikan di sini bahwa ini kan hari Jumat. Ya kan, dilaksanakan tanggal 31 kan hari Jumat, ya kan, bertepatan orang beribadah sholat Jumat, ya. Lalu kemudian kenapa harus dilakukan aksi pada hari Jumat? Oke, pertanyaan saya adalah perlu atau tidak, Pak, dilakukan? Bukan persoalan ada urgensinya atau tidak? Bukan persoalan perlu atau tidak. Kenapa tidak dilakukan harus kepada tempat-tempat yang religi yang sudah dibangun di DKI, ya. Contoh umpamanya ke Masjid Dan Mogot, ya kan, nah yang sudah dibangun, terus kemudian cagar budaya religi di Mbak Priuk, ya kan, nah itu sudah dipugar, ya kan, nah akan dipugar, ya kan, ini semua sudah kita siapkan di sini. Itu ya apa? Kan? Itu berkaitan dengan masalah cagar budaya religi. Oke. Ya kan? Kan kepolisian juga mengatakan belum menerima aksi ini, bahkan sebelum pilkada sebaiknya menjaga aksi supaya tetap cooling down dan lain-lain. Kalau Pak Kapitra melihatnya, apakah ada urgensinya aksi semacam ini? Kan tentu kalau sholat Jumat di masjid, tapi kalau long march-nya, Pak? Ini soal isu yang dibawa dan soal kepentingan, ya. Artinya tentu orang demo ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya. Untuk menyampaikan itu ada beberapa cara. Ada cara dialog, kalau pemerintah membuka dialog. Kalau saluran dialog tertutup, tentu dia menyampaikan dengan unjuk rasa. Selagi itu frame-nya, on the track-nya konstitusi, tentu dimungkinkan. Kalau yang dibahas soal Ahok? Nah, itu juga demo ini lanjutan dari suatu tuntutan 212 yang saya dengar. Ketika mereka menyampaikan aspirasi kepada DPR, ke Komisi 3 menuliskan surat kepada Presiden menyangkut tentang pemberhentian sementara Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur berdasarkan pasal 83 Undang-Undang 23 2014. Lalu sampai hari ini belum ada respon dari Bapak Presiden.
Nah, mereka ingin mempertanyakan itu ke Bapak Presiden secara langsung, akan menyerahkan petisi. Nah, petisi inilah yang mewakili mereka untuk berdialog dengan Presiden. Oke, proses hukum kan sedang berjalan, Pak Ahoknya juga sedang cuti sampai saat ini. Ya, ada dua hal sebenarnya. Satu proses hukum soal penistaan agama, satu soal masalah hukum tentang undang-undang pilkada, undang-undang pemerintah daerah, yang mana undang-undang itu mengamanahkan terdakwa yang dihukum 5 tahun itu harus diberhentikan sementara. Nah, persepsi inilah yang mereka bawa, ya. Oke, yang mereka bawa. Yang mereka bawa ke dalam. Ya, terima kasih Mas. Ini perlu harus klarifikasi juga. Ini soal tuntutan terhadap Pak Ahok ini kan dakwaan alternatif, ya. Itu perlu harus kita ketahui, ya. Ada dakwaan ke-1, dakwaan kedua, ya. Sehingga tidak menjadi ukuran manakala teman-teman FUI ini melakukan demo dalam kaitan dengan masalah tuntutan kepada Pak Basuki Cahayapurnama, ya. Nah, kalau soal menyangkut masalah tuntutan terhadap Pak Basuki Cahayapurnama, itu sudah ada koridornya, di mana sudah dalam proses hukum, clear, ya, itu sudah clear itu. Tinggal kita menunggu proses hukumnya itu ujungnya seperti apa, ya. Satu, yang kedua, maka saya ingin agar supaya teman-teman Forum Umat Islam ini, apa yang sudah diperbuat oleh Pak Basuki Cahayapurnama, antara lain, ya, pembangunan masjid di Dan Mogot. Ya, entar dulu, ini harus clear. Apalagi ini hari Jumat, kan. Lebih bagus manakala kalau demo itu disampaikan atau diarahkan kepada tempat-tempat yang religi. Kenapa bilang nggak ada relevansinya tadi? Begini, orang menyampaikan aspirasi. Mereka, meskipun hari Jumat tidak ada larangan undang-undang. Tempat juga tidak ada larangan, kecuali tempat-tempat public area seperti rumah sakit, pengadilan, ya. Dan mereka sholat Jumat, ya, sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Tapi bukan di Masjid Istiqlal mereka demo, ya. Mereka dari Masjid Istiqlal ke tempat mereka menyampaikan aspirasi. Itu hak asasi mereka, hak dasar mereka sebagai manusia, basic human right. Kalau Ketua Umum PBNU mengatakan, saya mengutip, ngapain demo, energi, pikiran, uang, waktu habis semuanya. Itu bagi orang-orang yang mampu punya directly untuk menyampaikan aspirasinya, apakah melalui dialog dan sebagainya. Tapi bagi masyarakat yang tidak punya akses, mereka mencari jalan ini. Dan ini sekarang pertanyaan, bolehkah tidak manusia menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi? Di dunia ini, dimanapun, masyarakat hak-haknya hanya dibatasi oleh undang-undang. Oke, Pak Jo. Ya, jadi kalau soal demonstrasi tadi sudah clear, ya. Itu kan diatur oleh undang-undang, dasar hukumnya jelas. Hanya saja yang kita ingin sampaikan bahwa selama ini kan teman-teman baik itu Forum Umat Islam, ya kan, maupun pengawal daripada MUI, ya kan, itu sudah melakukan demonstrasi. Mereka sudah, kita dulu, ya, mereka sudah datang ke Komisi 3, ke DPR, ke pimpinan DPR, ya kan. Lalu kemudian soal menyangkut masalah berkaitan dengan Pak Presiden, Pak Jokowi, ya kan, beliau kan tidak mengintervensi. Ya kan, proses hukum sudah jalan. Kita hormati itu proses hukum itu, gitu loh. Pak Kapita sudah jalan kan? Proses hukumnya. Kita semua melihat. Ya. Ini rakyat, ya. Rakyat ini bebas ketemu siapapun, menyampaikan aspirasinya ke siapapun. Soal ditindaklanjuti, soal aspirasi itu benar atau tidak, itu ada analisanya sendiri. Dimanapun di negara demokrasi yang kita sudah ambil, sudah pilih ini jalan hidup bangsa ini, harus dibuka ruang itu. Karena masyarakat tidak bekerja kepada presiden. Yang datang tentu tidak sedikit. Anda menjamin ini akan aman dan lain-lain? Bukan saya yang jamin, saya bukan dari FPU. Saya pengamat ini, ya. Saya dari GNPF MUI advokasinya, ya. Saya melihat ini ada aspirasi. Aspirasi ini perlu dicermati. Perlu juga diterima oleh kekuasaan. Agar apa? Agar ada justice for all, ada keadilan untuk semua. Soal nanti isinya aspirasi itu apa, tinggal dibahas. Nah, isinya, kalau menurut Anda Pak Jo, ini isinya adakah unsur politis atau bagaimana Anda melihat ini semua? Begini Pak, ya, tadi sudah disampaikan oleh Kapita Ampera bahwa negara kita ini negara hukum, ya, Rechtsstaat. Ya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Itu jelas. Ya. Nah, oleh karena itu, soal kasus Pak Ahok ini, Pak Basuki Cahayapurnama ini, kita sudah tahu bersama bahwa ini sudah proses hukum dan bahkan sekarang ini sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari
Pak Basuki Cahayapurnama yang diajukan oleh, entar dulu Pak, diajukan oleh penasihat hukumnya, ya. Dan ini kalau tidak salah sudah masuk sidang ke 16 ya. Nah, proses ini sudah berjalan normal. Nah, sebagai warga negara yang taat dan patuh kepada hukum, maka kita hormati ini. Satu. Yang kedua, ya kan, ada asas hukum. Asas praduga tak bersalah, ya. Kan ada tekanan juga untuk kasus ini agar cepat dan tunggu, Anda tetap ingin ini sebetulnya tidak perlu ada, tetap tidak perlu. Kalau ada. saya melihat ini ada indikasi tekanan, tapi tekanan selama ini kan dilakukan ini kan dalam koridor. Tekanan ya kan? dalam koridor. Dalam koridor hukum dan demo damai dan tidak anarkis. Itu kita harus patuh. Oke. Menghormati dan menghargai. Tidak perlu ada demo ini, intinya seperti itu. Pak Kapitra kan sudah jelas semuanya. Penegakan hukumnya sudah ada. Betul. Terus sidangnya kita sama-sama melihat. Proses sudah kita lihat. Saksinya sudah ada. Ya. Apalagi Buat apa kita harus demo kan? Harus dipahami ya, ada ya, split of bylaws di sini ya. Ada peristiwa penistaan yang diatur oleh pasal 156A KUHP. Oke, ini satu case. Ini ada prosesnya sudah apik nih. Ya, proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Udah ada apik ini. Ya. Ada proses undang-undang. Artinya proses yang ini sedang berjalan, Anda tidak percaya? Begini, bukan proses ini yang terpisah. Ada Undang-Undang 23 yang mengatakan seseorang yang menjadi terdakwa, ya, yang dihukum 5 tahun, harus diberhentikan sementara atau perbuatan yang dapat memecah belah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun masih bias juga di pertemuan. Ini undang-undang, ya, ini undang-undang. Undang-undang yang tidak ada yang penyelesaiannya, prosesnya berbeda. Walaupun setiap ahli hukum juga memiliki pandangannya soal undang-undang. Ini kan saya baca literlesnya. Begini. Teksnya yang saya baca, ya, bukan analisanya. Gimana, Pak Jo? Begini, di dalam KUHP ancaman hukum 5 tahun betul, ya. Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, ya. Ancaman hukum 5 tahun itu memang harus ditahan. Harus diketahui di dalam kasus Pak Basuki Cahayapurnama ini, ya, dakwaan alternatif. Ada ancaman hukumnya 4 tahun, ada ancamannya hukumnya 5 tahun. Mau pilih yang mana? Ini kita tidak bicara tahan-menahan, kita tidak bicara menahan. Ini yang perlu harus diperhatikan. Konsekuensi hukumnya diberhentikan sementara. Ini soal jabatan gubernurnya. Jabatan gubernurnya bukan soal ditahan. Dia udah nggak ditahan. Kan sudah tergantung kebijakan. Selesai masalahnya dan sekarang sedang cuti. Loh, itu dia. Setelah dia cuti kemarin, tadi diminta pertanyaan. Kenapa? Cuti dari apa? Dari jabatan kan. Jabatan ini melekat kan. Nah, jabatan inilah yang harus diberhentikan dulu sehingga dicuci, sehingga tidak perlu cuti lagi. Ini dicarikan pembenaran-pembenaran sehingga tidak dilaksanakan undang-undang ini. Inilah yang membuat sahabat-sahabat, kawan-kawan kita di Forum Umat Islam ingin menyampaikan aspirasinya. Agar apa? Agar ada keadilan dan kepastian hukum. Itu dalam sisi ini ya, bukan dalam masalah penistaan ya, dalam sisi ini gitu ya. Itu hak asasi orang dong, nggak boleh dibatasi ya. Pak Jo, Pak Kapitra, sedikit saja terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Nanti kita akan lanjutkan dialog ini. Kabar Yaman, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami.